Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra, NIM 2020 131 Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sejarah kantor wali kota Palembang atau yang lebih dikenal kantor ledeng. Mari kita simak pembahasannya. Kantor Wali Kota Palembang, kadang disebut Kantor Ledeng, adalah bangunan bersejarah di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Bangunan ini awalnya merupakan menara air Belanda yang dilengkapi kantor di lantai bawahnya. Bangunan ini kemudian dijadikan kantor residen oleh Kekaisaran Jepang. Kantor Wali Kota Palembang di Jalan Merdeka, Palembang tidak hanya sebatas kantor pemerintahan. Bangunan tersebut memiliki sejarah panjang dan kini menjadi cagar budaya. Gedung kantor Wali Kota Palembang, Balai Kota Palembang juga disebut Gedung Ledeng karena memang bekas menara air sebelum dialirkan ke rumah-rumah pada zaman kolonial Belanda. Kantor Wali Kota berada di Jalan Merdeka nomor 1, Kelurahan 22 Ilir, Bukit Kecil, Palembang. Selain sebagai kantor wali kota, bangunan ini menjadi ikon landmark kota Palembang. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai penampungan air, karena itu juga disebut menara air. Di bagian atasnya tempat penyimpanan air dan bagian bawahnya perkantoran. Menurut sejarah, gedung wali kota dibangun pada tahun 1929 sampai dengan 1930 pada masa pemerintahan Hindia Belanda oleh wali kota J. Cox de Armanteuil. Pembangunan gedung wali kota ini menghabiskan biaya 1 ton emas. Gedung wali kota tersebut dirancang oleh arsitek Belanda, Insinyur Hesnuyts, yang pada waktu itu berdomisili di kota Surabaya. Gedung ini memiliki fungsi awal sebagai bangunan penampungan air bersih (water toren) bagi penduduk kota Palembang, terutama untuk orang-orang Belanda yang bermukim di sekitar gedung tersebut. Gedung wali kota ini memiliki ciri arsitektur kolonial khas yang banyak dijumpai pada bangunan-bangunan kolonial yang lain di Nusantara. Arsitektur bangunan wali kota dibangun dengan gaya atau style yang dikenal. Gaya arsitektur bangunan ini dipengaruhi bentuk kubus dan mempunyai ciri bentuk dasar kotak dan beratap datar. Ciri the styles terlihat jelas pada bangunan wali kota yang berbentuk kotak dan beratap datar. Gedung wali kota merupakan bangunan bertingkat dan cukup megah di antara bangunan-bangunan lainnya. Hal ini terlihat dari tinggi bangunan 35 meter dan mampu menampung air sebanyak 12.000 meter kubik. Pada bagian depan terdapat 6 pilar atau tiang yang berdiri di atas umpak terbuat dari beton. Pada bagian depan dindingnya tersusun dari batu alam andesit. Tampak depan, bangunan memiliki 3 pintu. Pada saat ini, hanya pintu bagian tengah yang difungsikan sebagai pintu utama. Bentuk pintu ini berdaun ganda dan diberi terali besi. Pada bagian depan gedung ini mempunyai fasadi berupa kolom-kolom berbentuk kotak yang membujur dari atas ke bawah, serta terdapat jendela dengan hiasan kaca patri. Seiring perkembangan zaman dan pergantian masa pemerintahan, water tower atau menara air ini pernah dijadikan kantor residen atau kantor shukokan di zaman pemerintahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Kemudian, zaman kemerdekaan kantor ledeng ini pun digunakan sebagai balai kota sampai dengan tahun 1956. Selain itu, bangunan tersebut juga pernah menjadi saksi aksi kepahlawanan pemuda Palembang saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, yang mana pada waktu itu sejumlah pemuda mengibarkan bendera merah putih di 4 penjuru sisi kantor ledeng pada 17 Agustus 1945. Kemudian, sejak tahun 1963, bangunan tersebut digunakan sebagai pemerintahan kota Palembang hingga saat ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.